Mile. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ketua Komisi 8 DPR RI, yang terhormat para Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, yang terhormat para anggota Komisi 8 DPR RI, hadirin undangan yang berbahagia. Mengawali pertemuan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah merimpangkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat memenuhi undangan rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Sosial pada hari Senin 24 Mei 2021 tentang kebijakan verifikasi dan validasi data kemiskinan di Indonesia, permasalahan dan solusinya. Pimpinan sidang, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia. Perlu kami sampaikan, jadi pertama kali permasalahannya adalah saat kami mendapatkan hasil temuan BPK, BPKP, BPK, dan KPK. Jadi permasalahan awal adalah di sini. Tahun 2020, BPKP menyampaikan terdapat 3.877 sekian data NIK penerima bansos yang tidak valid. Kemudian terdapat 41.000 sekian duplikasi data KPN, keluarga penerima manfaat dengan nama dan NIK yang sama. Kemudian yang ketiga, terdapat PM bansos yang tidak layak, tidak miskin, tidak mampu, tidak rentan sebanyak 3.060 KPM di Jabodetabek. Terdapat KPM telah pindah meninggal tanpa ahli waris tidak dikenal, tidak ditemukan sebanyak 6.921 KPM. BPK menyampaikan pada pemeriksaan 2020 yang sama, dan ini terjadi sebelum saya menjadi menteri. Kemudian terdapat data NIK tidak valid sebanyak 10.922.000 sekian, ART nomor KK tidak valid sebanyak 16 juta sekian ART, nama kosong sebanyak 5.700 sekian, serta NIK ganda sebanyak 86.400 sekian ART pada DTKS penetapan Januari 2020. Yang kedua, bantuan sosial tunai senilai 500.000 untuk KPN sembako non-PKH disalurkan kepada 14.000 sekian KPM yang memiliki NIK ganda dan 239.000 sekian KPM yang memiliki NIK tidak valid. Kemudian temuan KPK, didapati sejumlah 16 juta sekian data tidak padan Dukcapil. Kemudian pemutakhiran data TKS berpotensi inefisiensi dan tumpang tindih. Rekomendasinya dari KPK, pemadanan data DTKS dengan Dukcapil, penggunaan NIK sebagai key field. Jadi seperti itu. Ini presentasinya BPKP, hasil pengawasan atas akurasi data bantuan sosial. Cleansing data nasional 2020 NIK ganda, NIK invalid, menerima lebih dari satu jenis bansos. Cleansing data bansos APBD 2020 menerima lebih dari satu jenis bansos. KPM ganda, jadi keluarga penerima manfaat ganda. Kemudian ini ada datanya lengkap dari BPKP. Kemudian monitoring data salur, jadi data di DTKS itu ada 155 juta di DTKS. Kemudian ini yang disalurkan itu berapa? Nah, ini monitoring terhadap data salur. Jadi tidak semua 155 juta ini menerima. Jadi ada yang sebagian disalurkan dan ada yang belum. Ada yang tidak. Kemudian disampaikan oleh monitoring data salur bansos tahun 2021 oleh BPKP dan APIP, NIK tidak padan antara pusat dan daerah. Kendala akses ke 6NG dan Dukcapil kurang surplus termasuk jaringan internet.
SDM terbatas, dan kurangnya sosialisasi cara perbaikan. Kemudian rekomendasi BPKP, Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk menyelesaikan masalah NIK dan seterusnya. Kemudian hasil pengawasan atas akurasi data Bansos. Pengawasan BST menerima lebih dari satu jenis Bansos. Jadi ada PKH, Kartu Sembako, BLT DD, dan Bansos Pemda. Kemudian yang kedua adalah KPM ganda, artinya keluarga penerima manfaat ganda. Tidak tepat sasaran, jadi KPM ganda itu bisa satu kakak nerima lebih dari satu. Jadi bisa nerima dua, bahkan ada yang bisa nerima tiga, satu keluarga. Kemudian KPM meninggal, KPM pindah dan tidak ditemukan. Kemudian NIK invalid, nanti contoh-contohnya akan saya jelaskan seperti apa bentuknya. Kemudian pengawasan bansos beras, KPM ganda, jadi yang tadi kami sampaikan, jadi satu keluarga bisa nerima dua atau tiga. Kemudian NIK invalid, nanti kami bisa jelaskan NIK-nya invalid seperti apa. Kemudian pengawasan PKH, jadi tidak memiliki komponen PKH, tidak ditemukan pindah alamat atau meninggal dunia. Jadi tidak ditemukan pindah alamat atau meninggal dunia. Kemudian KPM ganda, sekali lagi KPM ganda, kemudian NIK invalid, menerima lebih dari satu jenis bansos, BST atau BLT. Jadi di aturan Kemensos disampaikan tahun berapa ya? 2020 bahwa penerima bantuan itu PKH boleh bersama dengan BPNT. Tapi tidak boleh satu keluarga itu nerima dua jenis bantuan. Jadi PKH misalkan satu keluarga nerima dua, nggak boleh. Kemudian BPNT satu keluarga nerima dua, nggak boleh. Kemudian kalau penerima sudah menerima PKH atau sudah menerima BPNT, tidak boleh menerima BST. Seperti itu. Jadi di aturan Kemensos 2020. Kemudian pengawasan BPNT, KPM ganda, ini yang tadi kami sampaikan. Kemudian NIK invalid, kemudian menerima lebih dari satu jenis bansos, ini yang tadi kami maksudkan, BSE dan atau BLT. Kemudian ini rangkumannya tidak usah saya. Jadi rangkuman dari temuan surat BPKP tentang perkembangan pengujian dalam sinkronisasi data usulan penerima BST 11 Mei 2020, yaitu pengujian cakup 216 dari 503 kabupaten kota. Jumlah KK dalam DTKS pada 216 Pemkab kabupaten kota sebanyak 3.440.000 sekian. Usulan Pemda non DTKS sebanyak 3.022.000 sekian. Ditemukan sebanyak 1.524.000 sekian KK telah terdaftar di DTKS dan sebanyak 127.000 sekian KK merupakan data ganda dan data invalid. Sehingga usulan bersih Pemkab Pemda hanya sebanyak 1.369.000 sekian KK. Dengan demikian jumlah KK yang membutuhkan bansos pada 216 Pemkab kota sebanyak 1.369.000 sekian. Dari 4.800.000 sekian tersebut kuota yang tersedia untuk disalurkan adalah 3.311.000 sekian, sehingga masih terdapat 1.498 belum dicakup oleh BST. Kemudian laporan BPK terkait LHP kepatuhan atas pengelolaan tanggung jawab keuangan negara penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020. Terdapat data NIK tidak valid sebanyak 10.900.000 sekian. Nomor KK tidak valid sebanyak 16.373.000 sekian. Nama kosong sebanyak 5.702 ART. Dan NIK ganda sebanyak 86.000 sekian ART. Pada DTKS penetapan Januari 2020, terdapat data identitas penerima bansos PKH berupa nomor identitas kependudukan NIK ganda pada setiap tahap atau bulan penyaluran bansos sebanyak 748.000 sekian KPM. Dengan penyaluran bansos sebesar
miliar 988 juta sekian. Bantuan program sembako disalurkan pada 593.163 KPM yang memiliki NIK ganda dan 2.087.000 sekian KPM yang memiliki NIK yang tidak valid. Bantuan program sembako disalurkan pada 1.035.000 sekian KPM ganda identik. Nanti kami bisa tunjukkan identik itu seperti apa. Kemudian 569, 93 KPM ganda dalam keluarga. Jadi tadi yang saya sebutkan dalam keluarga, karena satu keluarga bisa menerima dua. Jadi misalkan bapak, suami atau bapak dengan anak, itu nerima dari satu kakak. Dalam satu kakak bisa nerima lebih dari 2 bansos. Ini yang tidak boleh di aturan Kemensos. Yang memiliki NIK ganda dan 239.000 sekian KPN yang memiliki NIK tidak valid. Yang ketiga, surat edaran KPK tanggal 29 April 2020. Pemadanan DTKS dengan data Dukcapil di Kemendagri, UPDijen Dukcapil berdasarkan nomor induk kependudukan. Perbaikan ketepatan status PM dengan bantuan pendataan oleh pemerintah daerah dan prosedur verifali. KL dan Pemda dapat melakukan pendataan di lapangan. KL dan Pemda mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam bentuk menjamin keterbukaan, meningkatkan peran serta masyarakat dengan menyediakan fasilitas pengaduan dan membuka informasi tindak lanjutnya. Surat hasil kajian KPK terhadap pengelolaan bantuan sosial tanggal 3 Desember 2020. Akurasi data penerima bantuan sosial, kualitas data penerima bantuan sosial, transparansi data, dan pemutakhiran data. Jadi kenapa kemudian kami nyampaikan, karena ini adalah hasil temuan KPK. Kemudian penyaluran bansos beras, sinkronisasi program bansos, waktu perencanaan dan implementasi, serta mitigasi risiko. Berdasarkan hasil pemadanan DTKS penetapan Januari 20 dari Kemensos dengan data NIK pada Ditjen Dukcapil Kemendagri yang dilakukan pada bulan Juni 2020, dari 97 juta sekian, data yang dipadankan masih terdapat 17,28% data yang tidak padan dengan NIK Dukcapil atau sebesar 16 juta sekian data. Sementara dari 82,72% DTK yang sudah padan masih terdapat 1,06 juta data ganda dan 234.000 data yang sudah meninggal. Dari DTKS yang sudah padan dengan NIK masih teridentifikasi 17.700.000 sekian anggota keluarga inti lainnya, baik kepala keluarga. Jadi ini suami istri, anak yang justru tidak termasuk di dalam DTKS, maksudnya tidak ada di dalam DTKS. Kemudian 8,84% data penerima program PKH khususnya pengurus kartu tidak berasal dari DTKS. Nanti akan kami jelaskan kenapa demikian. Atau sejumlah 884.000 sekian KPM keluarga penerima manfaat. 5,76 persen data penerima program BPNT kartu sembako tidak berasal dari DTKS. 26,3 juta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tidak berasal dari DTKS dan 10,3 juta jiwa yang terdapat pada DTKS belum terdaftar pada BPJS Kesehatan. Berdasarkan data BPJS Kesehatan diketahui sekitar 600.000 jiwa dalam DTKS terdaftar sebagai peserta semen pekerja penerima upah penyelenggara negara. Berdasarkan pemadanan yang dilakukan di internal Kemensos masih didapati data ganda pada menerima bantuan sembako. Berdasarkan pengelolaan data bantuan sosial di Jawa Barat dan Jawa Tengah, masih ditemukan penerima bansos reguler, menerima bantuan terkait dengan penanganan COVID-19, seperti bantuan sosial tunai dan bantuan langsung tunai dana desa. Jadi menerima gera. Memperbaiki akurasi data TKS antara dengan cara melakukan pemadanan dengan Kemendagri sebelum penetapan DTKS untuk memperbarui data terkait lahir, mati, dan pindah.
melakukan perbaikan tata kelola internal, mengintegrasikan dan tasalur bansos terpadu di internal Kemensos, yaitu penetapan penerima PKH dan BPNT dan DTKS di Pusdatin Kemensos. Jadi kami perlu jelaskan di awal, Pak, ini ada DTKS. Kemudian ini ada data PKH sendiri dikelola oleh Ditjen Lijamsos, kemudian ini ada data BST, kemudian ini ada data BPNT. Jadi kenapa daerah mengusulkan ke Sikenji, itu kenapa tidak masuk begini? Karena memang tidak ada koneksinya antara, Jadi inilah yang kemudian kemarin kita tertibkan, Pak. Saya melakukan penertiban ini. Dan sekarang alhamdulillah sudah 1. Jadi data DTKS akan digunakan untuk 3 jenis bantuan ini. Jadi tidak ada lagi tawar-menawar. Jadi kalau ada usulan masuk daerah, itu masuk DTKS, kemudian DTKS menyerahkan data itu ke 2 bantuan sekarang. Dulu kemarin 3, sekarang 2. Jadi BPNT dan PKH. Itu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini kenapa permintaan dari KPK seperti itu. Kemudian berikutnya, menjadikan pada NIT dan DTKS sebagai persyaratan penyaluran bantuan sosial yang ditulangkan dalam perjanjian kerjasama dengan himpunan bank milik negara sebagai penyalur bansos. Mengintegrasikan seluruh data penerima bantuan sosial di masa pandemi COVID dalam satu basis data. Kemudian belum tersedia akses publik 1 pintu terhadap data penerima bansos. Ini yang kenapa kemudian kita hanya dari DTKS nanti ke depannya penerima ini. Jadi daerah mengusahakan lewat DTKS, kemudian baru digunakan untuk BPNT dan PKH. Kemudian menjadikan HTP cek bansos SI Kemensos GoID sebagai platform sumber data. Kemudian memastikan vendor penyalur bansos menyediakan dashboard informasi penyaluran untuk monitoring dan evaluasi pengambilan keputusan. Jadi atas dasar ini saat ini kami sedang menyiapkan, Pak, data koneksitas dengan data di Dukcapil supaya daerah juga bebannya tidak berat. Jadi kami akan bangun fiber optik yang besar dengan Dukcapil, dengan Kementerian Keuangan, dan nanti kita juga minta Himbara. Sehingga ada dashboard khusus yang untuk penanganan ini. Kemudian akibat dari regulasi yang tidak sinkron, maka terdapat beberapa kali pemutakhiran data antara DTKS dan pemutakhiran program bantuan sosial di lapangan keluarga yang sama, bisa dimutakhirkan sampai 3-4 kali. DTKS, PKH, PBI, BPNT. Padahal yang terpenting dan terutama adalah memastikan pemutakhiran DTKS dan menentukan penerima program bantuan berdasarkan DTKS. Rencana pemutakhiran DTKS serempak diprogramkan pada tahun 2021 dengan pendekatan sentralistik. Penyelenggara adalah Kementerian Sosial sendiri di bawah Pusdatin Kemensos dan mencakup seluruh pemerintah daerah se-Indonesia. Data terbaru Juli 2020 di Kemensos menunjukkan bahwa mayoritas pemerintah daerah justru sudah melakukan pemutakhiran DTKS dengan kategori sebagai berikut. 406 pemerintah daerah melakukan finalisasi data, di mana 331 pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi kepada lebih dari 10% jumlah DTKS-nya. 63 pemerintah daerah tidak melakukan pemutakhiran per Juli 2020. 48 pemerintah daerah belum pernah melakukan update sama sekali sejak 2015. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 secara tidak langsung telah menggugah partisipasi Pemda untuk berkontribusi dalam pemutakhiran data DTKS. Dinamika lainnya adalah Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri 4020 tentang pedoman penyusunan kerja rencana daerah 2021 yang sudah mewajibkan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan dijadikan sebagai prioritas dalam dokumen perencanaan daerah. Sampling yang kami lakukan terhadap 81 Pemda menyatakan bahwa 68% atau 55 Pemda sudah menganggarkan dana APBD untuk pendataan. Verifikasi dan validasi DTKS
pada tahun 2021 selaras dengan Permendagri 40/2020. Efisiensi anggaran untuk program pemutakhiran 2021 akan terjadi sebesar 581 miliar rupiah. Rincian rencana rata-rata anggaran verifikasi dan validasi per rumah tangga yang akan dikeluarkan Kemensos tahun 2021 ternyata jauh lebih besar dari rata-rata anggaran pendataan dan verifikasi dan validasi yang dikeluarkan Pemda untuk pemutakhiran data kesejahteraan sosial tahun 2020. Program Kemensos menganggarkan rata-rata per data Rp30.218 dibandingkan dengan anggaran Pemda Rp16.272 per data. Melakukan harmonisasi kebijakan khususnya Permensos terkait pemutakhiran terpadu antara DTKS dan penerima program bantuan dengan menegaskan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih. Memperhitungkan kembali risiko inefisiensi serta tumpang tindih kegiatan dan anggaran dengan mempertimbangkan opsi pelaksanaan melalui dana dekonsentrasi dengan alokasi dana untuk Pemda masing-masing, maka inefisiensi tercapai dan keberlanjutan pemutakhiran data akan terjamin karena adanya rasa kepemilikan data oleh pemerintah daerah. Surat rekomendasi Stranas PK untuk perbaikan DTS 11 Desember 2020. Temuan NIK Padan hanya 75,6%. Dari data yang berhasil dipadankan terdapat 111.000 sekian telah meninggal. Terdapat 9.800 sekian data tidak bisa dipadankan karena anomali nama kosong. Terdapat 1.700.000 sekian NIK dan nama ganda. Terdapat 98.000 sekian data ganda, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, dan nama ibu. Rekomendasi menghapus anomali nama kosong, menyesuaikan DTKS dengan data kependudukan yang berhasil dipadankan, termasuk mengisi elemen data kosong, memastikan penggabungan program bantuan yang diberikan kepada data ganda. Jadi yang tadi 3 bantuan itu Pak diminta untuk kita menjadikan satu data. Jadi yang ini maksudnya seperti itu dan alhamdulillah kita sudah lakukan itu saat ini.